Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini adalah STK 571 Komputasi Statistik yang diberikan setelah ujian tengah semester untuk program studi S2 Statistika IPB. Materi-materi yang akan diajarkan setelah UTS adalah pemrograman menggunakan software komputasi statistik R. Adapun outline pembelajaran selama setengah semester ini atau diberikan dalam 7 pertemuan adalah yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini dibagi menjadi 2 subtopik, yang itu review atau pengantar R, dan yang kedua tentang teknik mungking atau wrangling suatu data frame. Kemudian materi kedua adalah pembangkitan bilangan acak yang akan diberikan dalam satu pertemuan. Materi ketiga, metode numerik. Dalam hal ini yang akan difokuskan adalah di subtopik optimasi, yaitu mencari nilai optimal dari fungsi tujuan. Kemudian materi keempat adalah teknik simulasi model statistik, akan diberikan dalam 2 pertemuan, mulai dari yang sederhana sampai dengan bagaimana kita membandingkan model terbaik. Kemudian yang kelima, materi kelima adalah pemrograman fungsi dan pengembangan paket R, diberikan dalam satu pertemuan. Kemudian yang terakhir, materi keenam adalah pemrograman grafik. Adapun sebagai referensi dari mata kuliah ini, yang utama itu ada 2 buku. Buku pertama itu adalah Statistical Computing with R dari pengarang Rizzo. Kemudian buku kedua itu adalah An Introduction to Statistical Computing, A Simulation-Based Approach, yang dikarang oleh Voss. Sedangkan buku-buku lain sebenarnya dapat digunakan, contohnya seperti bukunya MATLAB, The Art of R Programming, atau juga buku-buku yang lain. Atau silakan misalkan mengambil referensi-referensi yang ada di websitenya software R ini. Kita mulai dengan pengantar di R ini adalah objek data. Kita tahu bahwa R ini adalah merupakan suatu bahasa pemrograman berorientasi objek untuk pengolahan statistik dan grafik. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama itu adalah R ini merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua itu adalah digunakan untuk pengolahan statistik. Umumnya adalah uji-uji formal. Kemudian yang ketiga, R ini juga bisa digunakan untuk membuat suatu grafik. Ide dasar dari R ini adalah mengimplementasi dari bahasa S, bahasa yang dikembangkan pada tahun 60-70-an. Dan karena R ini adalah merupakan suatu bahasa pemrograman berorientasi objek, maka kita dapat memandang di segala hal di dalam R ini adalah sebagai objek. Apakah itu data, fungsi, operator, dan lain sebagainya, kita bisa pandang semuanya adalah objek. Nah, karakteristik dari setiap objek kita bisa melihat dengan menggunakan fungsi atau ekspresi mode dan length. Contoh misalkan untuk objek data ada 4 mode, ada untuk objek data. Yang pertama numerik, kompleks, karakter, dan logikal. Sedangkan mungkin contoh objek yang lain atau objek bahasa, ini misalkan modenya melakukan function, expression, list, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan length itu adalah ukurannya. Kalau misalkan di objek data, umumnya adalah berapa banyaknya anggota atau elemen di objek tersebut. Sebagai tadi mode objek data, apa itu mode objek data? Tadi yang 4. Yang pertama adalah numerik. Numerik
kita bisa menuliskan dalam bentuk angka atau numerik itu adalah angka. Kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti biasa, misalkan angka 12 atau 2,3. Nah, karena R ini adalah bahasa pemrograman internasional, sehingga untuk titik, untuk koma itu dinotasikan dengan tanda titik, atau juga kita bisa menuliskan bilangan atau numerik ini dalam notasi ilmiah. Contoh misalnya 1,2E pangkat minus 2 artinya adalah 0,012. Jadi notasi ilmiah direpresentasikan dengan A titik B dikalikan E pangkat Y. Nah, A-nya real, B-nya real, dan A ini bukan angka 0. Kemudian untuk bilangan kompleks direpresentasikan itu adalah A plus BI. A dan B-nya adalah bilangan real, sedangkan I itu adalah bilangan imajiner atau akar dari minus 1. Nah, mode karakter direpresentasikan dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Contoh IPB diberikan tanda kutip 1 atau statistika dalam tanda kutip 2, berarti ini adalah sebuah mode karakter. Dan yang terakhir itu adalah mode logical. Mode logical ini adalah nilai boolean, true atau false, ya, direpresentasikan dengan huruf T besar, F besar, atau tulisan true dan false yang semuanya dalam huruf besar. Karena ini adalah bahasa berorientasi objek, maka semua hal di dalam R ini adalah semuanya objek, dan untuk objek ini harus memiliki nama. Nah, penamaan objek ini memiliki aturan. Pertama itu adalah menggunakan huruf alfabet, A besar sampai dengan Z kecil. Nah, karena R ini adalah case sensitive, berarti A besar dengan A kecil itu adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian boleh menggunakan angka di dalam nama objeknya dan boleh juga menggunakan titik. Nah, hal yang penting yang kedua itu adalah tidak dimulai dengan angka. Jadi nama objek tidak boleh diawali oleh sebuah angka. Jadi harus alfabet atau titik. Nah, underscore, simbol underscore ini tidak diimplementasikan untuk setiap engine S. Engine S ini tidak hanya R, tapi juga ada S plus katakanlah. Ini versi awal underscore ini adalah merupakan operator assignment. Jadi lebih baik kita menghindari penamaan objek ini dengan underscore. Ya, kalau kita tujuannya adalah untuk memisahkan antara huruf, memisahkan namanya, kita bisa gunakan huruf besar dan huruf kecil sebagai pemisah. Kemudian yang keempat, hindari penamaan yang sama dengan fungsi yang sudah ada di R atau fungsi built-in. Seperti contohnya fungsi C, Q, S, T, div, length, min, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh R. Nah, kalau kita gunakan nama yang sama dengan fungsi built-in ini tidak akan diberikan informasi kesalahan. Nah, sehingga ntar sewaktu penggunaannya, waktu penulisannya, ntar kita bingung. C ini, kalau kita gunakan C ini sebagai nama objek, apakah C yang digunakan itu adalah nama dari fungsi atau nama objek data misalkan. Kemudian yang terakhir, terdapat beberapa kata khusus, kata yang tidak bisa digunakan sebagai nama objek. Seperti false, true, INF, NA, NaN, dan sebagainya. Dan sebenarnya tidak ada masalah, R akan memberikan peringatan kesalahan kalau kita menggunakan nama objek yang merupakan juga kata khusus. Ada 6 objek data standar di R. Yang pertama itu adalah objek vektor. Objek vektor ini adalah merupakan objek yang paling sederhana di dalam R dan hampir digunakan untuk semua fungsi aritmetik. Nah, ciri dari suatu vektor
itu adalah mode anggota atau elemen anggota-anggota vektor ini adalah mode yang sama. Jadi kalau satu numerik, maka semuanya numerik. Kalau satu karakter, ya semuanya karakter. Kalau kita gabungkan antara numerik dengan karakter, maka dia akan menjadi karakter semuanya. Nah, kemudian objek yang kedua itu adalah, objek data yang kedua adalah matrik. Matrik, ya seperti kita tahu, terdiri dari dua dimensi, bentuknya N kali P, di mana N-nya adalah baris dan P-nya kolom. Dan sama seperti vektor, ini juga anggotanya, mode anggotanya itu harus sama. Dan yang ketiga itu adalah objek array. Array ini lebih dari dua dimensi, jadi matrik itu sebenarnya salah satu bagian dari array. Hanya kalau kita definisikan array, kita definisikan lebih rinci, yaitu adalah lebih dari dua dimensi. Sama seperti vektor atau matrik juga, anggota atau elemennya harus sama. Objek yang keempat itu adalah faktor atau ordered. Faktor atau ordered ini adalah merupakan vektor dengan anggota atau elemennya berupa kategori. Maksudnya itu adalah modenya numerik, faktor ordered ini adalah numerik, tetapi dituliskan atau direpresentasikan dengan seperti karakter. Nanti akan ada perbedaan antara vektor karakter dengan faktor atau ordered ini. Tetapi kalau sudah dijadikan objek berikutnya, data frame, itu ntar vektor karakter itu otomatis menjadi faktor. Kemudian objek kelima itu adalah objek list. Objek list ini sebenarnya objek vektor, tetapi anggota dari vektor tersebut itu bukan modenya yang 4 tadi, tetapi adalah anggotanya adalah objek. Sehingga di dalam suatu list ini, anggota pertama bisa vektor, anggota kedua bisa matrik, anggota ketiga vektor lagi misalkan atau faktor, itu tidak jadi masalah. Hanya dia dihitung menjadi ya lengthnya, anggotanya itu adalah sebanyak objeknya itu. Ya, jadi kalau list dicek dia sebagai vektor, maka dia akan dijawab sebagai true, nilai true. Dan yang terakhir, objek yang sering digunakan di dalam berhubungan dengan program-program lain, itu adalah objek data frame. Ya. Di dalam objek data frame ini bentuknya adalah seperti matrik, dua dimensi. Kemudian di setiap kolom atau dalam satu kolom itu harus dalam mode yang sama, dan antar kolom ini boleh memiliki mode yang berbeda. Jadi berbeda dengan matrik. Kalau matrik tadi modenya sama semua. Tapi kalau di sini antar kolom ini boleh berbeda. Dan ini di dalam suatu data frame ini dia harus memiliki nama kolomnya atau yang sering kita sebut sebagai variabel. Kemudian barisnya kita sebut sebagai observasi. Kalau kita sudah memiliki objek, baik itu vektor, matrik, dan data frame, maka untuk mengakses anggota atau elemen dari objek data tersebut, ini kita umumnya menggunakan operator kurung siku. Di operator kurung siku ini bisa hanya satu operator single, ya, kurung sikunya, atau bisa operator kurung sikunya itu yang double. Itu untuk semua 6 objek data tadi, vektor, matrik, array, faktor, list, dan data frame, semuanya bisa menggunakan ini. Nah, argumen di dalam operator kurung siku ini akan tergantung dari objek datanya. Kalau vektor tentunya hanya satu argumen. Kalau matrik bisa 1, bisa 2. Kalau array ya tentunya adalah ada 3 yang kita bisa gunakan. Jadi kalau misalkan vektor argumennya adalah i, ini bisa berupa vektor integer termasuk negatif. Jadi kalau ada negatif berarti dia selainnya. Jadi kalau kita ingin mengakses
anggota selain anggota kedua, ya berarti kita gunakan kurung siku minus 2. Nah, kalau suatu matrik, kita bisa gunakan atau kita pecah antara baris dan kolomnya dengan menggunakan koma. I, J. Oh ya, tadi selain vektor integer, bisa juga vektor karakter jika indeks objeknya ini ada namanya. Kalau vektor bisa menggunakan fungsi names, kalau matrik ada row names, ada call names, ya, tergantung dari nama yang diberikan. Itu bisa diberikan sebagai indeks namanya, sebagai argumen dari operator kurung siku. Kemudian juga bisa vektor logik yang bernilai true atau false. Dan kalau kita gunakan vektor logik, berarti length-nya, ukuran anggotanya harus sama dengan yang akan kita gunakan. Jadi kalau vektor yang akan diaksesnya itu ada 10, maka kalau kita gunakan vektor logik untuk mengaksesnya berarti harus ada 10 anggota juga. Kemudian yang terakhir untuk mengakses elemen terhadap objek data ini adalah bisa berdasarkan nama. Ini khusus untuk objek data list atau data frame, yaitu dengan menggunakan operator dollar. Jadi kalau list ataupun data frame, kalau data frame pasti harus ada nama kolom, maka itu kita bisa gunakan menggunakan operator dollar ini. Sedangkan untuk list, jika dia memiliki nama, kalau tidak ada nama berarti kita gunakan double kurung siku. Selanjutnya, untuk melakukan operasi-operasi aritmetik, digunakan beberapa operator aritmetik. Seperti di bahasa pemrograman lain, operator aritmetik ini memiliki tingkatan. Tingkatan paling tinggi itu adalah akan dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan dengan operator yang ada di tingkatan paling bawah, walaupun dituliskan dalam satu baris. Nah, dalam hal ini, operator akses atau komponen selection operator dollar itu udah paling tinggi. Jadi kalau walaupun misalkan dituliskan dari ekspresinya paling akhir, dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini urutan-urutan dari operatornya dapat dilihat di layar. Kemudian untuk mengatur kendali dari program, ini hampir semua di bahasa pemrograman juga, bukan hampir, pasti ada di semua bahasa pemrograman. Ini kita bisa gunakan eksekusi bersyarat dan pengulangan. Eksekusi bersyarat umumnya dinyatakan oleh suatu pernyataan if. Nah, di R sintaknya adalah if dalam kurung kondisi. Kemudian kondisinya ini harus menghasilkan nilai true atau false. Kemudian berikutnya adalah ekspresi apabila kondisinya bernilai true, itu yang dijalankan. Dan opsional, ada tambahan statement else. Kemudian lakukan ekspresi apabila kondisinya bernilai false. Jika ekspresinya lebih dari satu ekspresi, maka kita bisa kelompokkan dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, selain dari pernyataan if, R juga menyediakan suatu fungsi if else dan fungsi switch. Fungsi if else ini digunakan apabila kita hasil dari pemeriksaan kondisinya itu memberikan sebuah nilai. Jadi if s dalam kurung kondisi ini harus bernilai true atau false. Kemudian argumen kedua itu adalah nilai yang diberikan apabila kondisinya bernilai true. Dan argumen ketiga itu adalah nilai apabila kondisinya bernilai false. Nah, kemudian fungsi switch ini sebenarnya seperti if else, tetapi kondisinya itu bersyarat. Jadi kalau kita gunakan if else, ini terlalu panjang dan tidak efisien. Nah, contoh misalkan jika kita ingin membuat suatu fungsi, di mana fungsi ini ingin menghitung, akan tergantung dari argumen kedua. Jika argumen keduanya kita tuliskan min, akan menghitung rata-rata.
Jika kita menghitung median, argumen keduanya median, maka akan dihitungkan nilai median. Apabila argumen keduanya tertulis trim, maka dihitung rata antar pangkas, maka kita bisa gunakan fungsi switch. Seperti contoh yang ada di layar. Nah, sedangkan untuk pengulangan, seperti bahasa pemrograman yang lain, akan ada 3 hal. Akan ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama adalah pernyataan for dalam kurung objek nama objek maksudnya, kemudian kata khususnya in, jadi harus ada in, kemudian vektor sequence. Nah, kemudian ekspresi yang akan diulang. Nah, kita menggunakan for apabila kita tahu berapa banyaknya ulangan yang akan dilakukan. Jadi kalau ekspresi ini akan diulang sebanyak 10, maka kita gunakan for. Kemudian kalau ekspresinya lebih dari 1 baris, maka kita seperti sebelumnya kita gunakan kurung kurawal. Kemudian pernyataan while ini adalah pengulangan yang kita tidak tahu berapa ulangan itu harus dilakukan. Sama seperti dengan pernyataan repeat. Repeat juga sama. Kita tidak mengetahui berapa banyaknya ulangan yang harus dilakukan. Nah, baik pernyataan while ataupun pernyataan repeat, ini harus ada kondisi yang memberhentikan. Sintak dari while itu adalah while dalam kurung kondisi. Kondisinya harus bernilai true atau false. Dan ingat, di dalam while ini mungkin harus diperlukan pemberhentian secara paksa. Jadi misalkan dengan sebanyak iterasi, jika iterasinya lebih dari 1000 maka berhenti gitu ya. Harus ada ditanakan. Nah, kemudian ekspresi sama seperti dengan for tadi, ekspresinya jika lebih dari 1 kita bisa gunakan kurung kurawal. Hati-hati di dalam menggunakan while. Di dalam menggunakan while ini, jika kondisinya bernilai true terus, maka dia tidak akan berhenti, atau komputer ya seolah-olah seperti hang, ya harus diperiksa. Nah, perbedaan antara while dan repeat itu adalah jika kita menggunakan pernyataan while, berarti mungkin ekspresinya tidak pernah dijalankan. Ini apabila kondisinya langsung false. Jadi kalau kondisinya false, ya berarti ekspresinya tidak dijalankan. Sehingga minimum dari pengulangan yang digunakan while itu adalah 0. Tidak ada pengulangan atau tidak pernah dieksekusi. Sedangkan untuk yang pernyataan repeat ini minimal ada 1 kali dilakukan. Nah, sayangnya untuk repeat ini di R ini berhentikannya menggunakan perintah break. Ya, jadi harus kita cek menggunakan statement if, else, jika sudah terpenuhi, kemudian kita break. Sehingga kalau kita gunakan, umumnya adalah kita gunakan while. Demikianlah akhir dari pengantar R, dan kita akan lanjutkan dengan materi tentang teknik munging atau wrangling dari suatu data frame.